Itulah mengapa kita dalam hari-hari kita diajarkan oleh Allah untuk berdoa. Minimal 2 waktu ini harus kita baca. Kapan? Di surat Al-Kahfi juga. Siapa yang tahu kapan waktunya berdoa di surat Al-Kahfi? Tadi abang adik kita ini, abang ini dia udah jawab, cuma enggak mau pulang. Ya udah. Siapa yang bisa jawab enggak usah pulang. Nah. Ayo. 2 waktu doa yang Allah sebut di dalam surat Al-Kahfi. Jangan diam-diam, cari. Bismillah. Kan udah Kahfinya tiap Jumat antum baca. Hah. Mau dikasih clue-nya, clue awal ayatnya. Hah? Apa kata Pak Is? Ayat berapa? Ditanya ayatnya, dijawab pula. Oke. Hah? Itu jangan cuma dihafal. Tunjukkan ayatnya biar orang kawan-kawan tu baca. Pak Is, Pak Lukman diam-diam tu tak dapat jawabannya. Awal ayatnya wasbir. Cepat. Nah, kayaknya ada Ustaz. Ya memang ada. TikTok. Hah? 28. Enggak mau pulang. Ayo Dika baca. Di ayat ini Allah katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Ya, tafadhal, silakan. Wahai Muhammad, dapatkanlah dirimu bersama orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah baik pagi maupun sore hari. Nah, Allah katakan baik pagi maupun sore. Apa? Bil ghadati wal 'ashyi. Apa ayatnya? Wasbir nafsaka, tabahkan dirimu, sabarkan dirimu. Ma'al ladzina, bersama dengan siapa? Orang-orang yang yad'una, di sinilah arti doa itu. Da'a yad'u. Dia menyeru, dia memohon, dia meminta. Minta apa? Yad'una rabbahum, memohon pada Rabbnya, Rabb mereka. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Hah? Pagi dan sore. Kalau pagi dan sore kan panjang. Pagi itu dari mulai jam berapa? Pagi itu mulai jam berapa? Pada subuh sampai jam berapa pagi? Disebut pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Lah, jadi 8 sampai 10 itu doa ya. Habis syuruk. Jam berapa syuruk? Tadi katanya jam 8 sampai 10. Sekarang kok sampai syuruk? Syuruk itu udah lewat jam 8. Hah? Ustaz nanya melulu. Antum baca Al-Kahfi tak tahu, tak paham. Makanya Serabil kasih ini jawabannya sedikit kan? Yang Serabil tahu lah dikit. Ternyata Ashabul Kahfi Allah tak ceritakan dia udah nikah atau belum, ya kan? Yang diceritakan adalah doa mereka saat masuk ke dalam gua. Itu langsung diceritakan Allah. Berarti pentingnya doa. Oke, doa itu senjata orang mukmin, benar. Tapi di ayat 28 barusan Allah katakan sabarkan dirimu, tabahkan dirimu wahai Nabi. Nabi saja disuruh sabar. Sabar ngapain? Menyeru Allah. Menyeru itu apa? Ya douna itu apa? Berdoa. Kapan? Al-ghadati wal 'ashyi, di terjemahan pagi dan petang. Ghadat itu kapan? Pagi. Paginya jam berapa? Dalam bahasa Arab ada waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sebelum azan subuh. Dalam hadis Anas, jeda antum kita membaca 50 ayat sebelum azan subuh itu namanya waktu sahar. Kita sebut waktu sahur. Dalam bahasa Arab disebut apa? Sahar atau sahur. Sesudah waktu itu disebut, sesudah sahur disebut waktu apa? Fajar. Yang Allah bersumpah dengan wal fajri di surat Al-Fajr.
itu waktunya. Makanya 2 rakaat yang kita kerjakan saat azan subuh sebelum sholat subuh itu sholat sunat 2 rakaat fajar. Dalam hadisnya Nabi sebut rakaata al-fajri, 2 rakaat fajar. Orang tanya, Ustaz 2 rakaat fajar dengan 2 rakaat sholat sebelum azan subuh sama? Ya beda lah. Kalau sebelum azan subuh, sesudah azan subuh, sebelum sholat subuh, itu yang disebut 2 rakaat fajar. Kalau sebelum azan subuh itu masih bisa witir, ya masih bisa witir. Tetapi kalau kita baca Quran, waktu sahar itu adalah waktu kita memperbanyak istighfar. Itu di 2 ayat. Oke lah, kita lanjutkan dulu. Sesudah sahar atau sahur ada waktu, sesudahnya disebut di dalam Quran fajar. Sesudah fajar itu disebut subh. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Dalam Quran Allah sebut beberapa kali. Ada was-subhi, ada wal-fajri, ada wad-duha, ada wan-nahari, ada wal-laili, ada wal-asri, ada wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghshaha, wal-laili idza as'as, wal-laili idza yasr, wal-laili idza apa lagi satu? Nah, pokoknya itu. Semua itu nama-nama waktu. Ya, oke. Sesudah subuh nanti kita nunggu apa? Syuruk. Nah, dalam bahasa Arab tak langsung syuruk, disebut sobah. Ya, waktu antum membaca asbahna itu berpagi-pagi itu sesudah waktu subuh. Nah, sesudah waktu sobah dia ada subuh, ada sobah. Sesudah sobah itu baru nanti yang disebut syuruk. Kalau di Indonesia kadang gunakan kosakata tulu', apa? Tulu'. Oke, sesudah syuruk apa namanya? Untung enggak? Sesudah syuruk itu bahasa Arabnya namanya bukur. Apa? Bukur. Kalau antum pernah dengar ayat begini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukur itu bukrah. Bukrah itu waktu sesudah syuruk. Sesudah apa? Sesudah apa? Syuruk. Bukrah, bukrah bukan artinya bukur. Bukrah itu besok. Ya. Oke, sahur, apa lagi? Fajar, terus subuh, terus sobah, terus syuruk, terus bukur. Nah, habis bukur duha langsung. Belum. Ghadwah. Dalam Quran Allah sebut bil ghuduwi wal asal. Dalam Quran Allah sebut bil ghuduwi wal asal. Terjemahan kita pagi juga. Di Quran mana? Bukan terjemahan. Di Quran antum tadi di surat Al-Kahfi bil ghadati wal ashi. Ghadat diterjemahkan pagi. Di Quran kita bukratan wa asila, bukrah diterjemahkan pagi juga. Apa lagi? Bil ghuduwi wal asal diterjemahan kita pagi juga. Cuman kita nggak tahu pagi itu jam berapanya, waktunya. Makanya di dalam bahasa Arab 24 jam itu masing-masing ada namanya. Masing-masing apa? Ada namanya sendiri. Oke, sesudah yang bisa ulangin 6 barusan boleh pulang, ya. Sahur terus Masya Allah, hebat antum. Nah, terus Masya Allah, terus ya salam, terus ya haula wala quwwata. Pulang. Lah pinter antum, terus terus Ghadat kan? Sesudah ghadat zuhur. Cepat. Barulah duha. Makanya duha terbaik itu kata Nabi Muhammad ketika anak unta mulai kepanasan. Banyak betul Ustaz. Ya, insyaallah malam ini antum semuanya hafal. Semoga 2 pekan lagi masih ingat. Ya kan dicatat semuanya kan? Tayyib. Barusan di ayat yang tadi Allah katakan bil ghadati wal ashi.
Berarti ghadat itu habis waktu kapan? Sesudah syuruk, sebelum duha. Berarti kira-kira, tidak usah kira-kira, pokoknya tiap hari antum melihat ini dah duha. Kalau duha udah agak panas, kalau syuruk masih dingin. Di antara itu dan itu tadi, itulah waktu disebut ghadat. Ya, duha jam berapa? Ya, kalau sekarang jam 7. Udah panas belum jam 7? Belum kan? Anak unta udah mulai kepanasan. Jam 9. Nah, sebelum jam 9, sesudah jam 6. Jam berapa Ustaz? Jam 7. Enggak usah ditanya nomor jamnya. Pokoknya dikasih waktunya, ya. Antum jangan biasakan ikut jam. Ya. Kenapa kita tidak membiasakan ikut jam? Karena azan itu beda-beda waktunya. Pekan lalu 47. Ya kan? Sekarang 43. Makanya jangan biasakan pakai jam. Karena jam tu kadang suka nipu kayak gitu. Ya. Nanti ada waktu kita Jumatan jam 12. Ya. Makanya kalau di zaman Turki Utsmani dulu kononnya sekolahan itu dia mengikuti waktu azan. Dia tidak menyesuaikan waktu sholat, waktu jam. Tapi dia menyesuaikan waktu azan. Kenapa kaum muslimin dilatih dengan waktu azan, tidak dengan jam? Supaya kapanpun siap. Ya kan? Dipanggil 11.47, datang 11.45, datang juga jam 12. Ayo monggo jam 12.10, silakan. Kalau semuanya pakai jam, itu khawatirnya apa? Jam 12 udah selesai khutbah, baru dia datang. Padahal sholatnya azannya jam 11.43. Makanya Quran tidak menggunakan jam berapa, tapi menggunakan waktu. Karena waktu itu antum bisa keluar dari rumah, antum bisa lihat, antum bisa rasakan. Itu waktu. Kalau jam kita ngeram di dalam kamar, yang penting ternyata jamnya mati. Oke ya, berarti ghadat itu barusan dibaca wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'unahum bil ghadati wal 'ashi. Mudahnya sesudah syuruk, sebelum duha. Itu waktu kita berdoa. Ustaz, itu kan jam sibuk-sibuknya orang. Iya, jam lagi crowded, disitulah hamba-hamba Allah mendekatkan diri dengan Rabb-nya. Manusia sedang mengejar dunia di saat itu. Habis syuruk dia berangkat, siap-siap. Sebelum duha dia udah jalan. Tapi hamba-hamba Allah, dia enggak kejar yang dunianya. Dia bersabar, bertahan bersama teman-teman yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal 'ashi. 'Ashi terjemahannya apa? Sore jam berapa? Terbenamnya matahari itu disebut ghurub atau salat maghrib. Kita salat asar disebut asar. Habis asar nanti ada waktu disebut asil, bukratan wa asilan. Itu jeda beberapa waktu. Ada satu waktu sebelum asil, sesudah asar, waktu ini baru asil. Sesudah asilan itu yang bukratan wa asilan. Bukrah dia digandengkan di Quran dengan asil. Ghadat digandengkan dengan ashi. Ghudu digandengkan dengan asil. Ya, bil ghuduwi wal asal. Semua ada ayatnya. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen lihat, kita lihat. Kalau enggak perlu, enggak usah lihat. Cari sendiri. Ustaz jahat juga Ustaz. Enggak jahat. Kasih PR aja. Walaupun PR-nya enggak dikumpulin. Tayyib. Jadi sesudah asar ada satu waktu lagi, ada asil. Nah, sesudah asil itulah disebut asyi, baru sesudah asyi maghrib. Apa? Sesudah asyi baru waktu ghurub. Di dua waktu ini, Ustaz mudahkan aja lah Ustaz. Enggak usah pusing-pusing ke mana-mana. Pagi sore aja lah. Cuman kan antum enggak mungkin sesorean itu antum berdoa aja terus. Waktu kita kan tidak banyak. Ada mau olahraga, ada mau yang goes, ada mau sepak bola, ada yang mau kongko-kongko ya. Makanya Allah berikan waktu, maka kita tahu aja waktu tadi. Sahur kita tahu, subuh kita tahu, fajar kita tahu. Hari ini, malam ini kita tahu ghadat dan asyi. Mudahnya ghadat itu sesudah syuruk, sebelum duha. Mudahnya tentang asyi itu sesudah asil atau sesudah asar, asil, sebelum ghurub, sebelum maghrib. Itu doa. Maka di dua waktu inilah